Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, yang saya banggakan anak-anakku sekalian, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Baik, untuk menambah semangat pertemuan kita pada siang hari ini, silakan berdiri. Sudah pada sarapan semua ya? Sudah. Kita yel-yel dulu, biar tidak ada yang ngantuk. Semangat pagi! Pagi. MPI 4A, mantap, keren, luar biasa. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum mengawali perkuliahan, tentu saya ingin melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang masuk hari ini dan siapa yang tidak masuk. Nanti yang saya panggil langsung dijawab dengan angkat tangan ya. Lutfi Kurnia Khairunisa, Lufi Alfiani, Halimatus Sa'diyah, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, pertemuan kita pada siang hari ini kita semuanya sudah masuk untuk mahasiswa kelas MPI 4A. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan manajemen pemasaran. Saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian semua terkait dengan manajemen. Dari sebelah sini, Mbaknya, silakan. Apa itu manajemen? Manajemen pemasaran yaitu suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi dalam kegiatan pemasaran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan masyarakat melalui penciptaan, penyampaian, dan pertukaran nilai dalam pendidikan Islam. Oke, satu lagi dari Masnya, apa Mas, manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini melibatkan analisis pasar, membuat strategi, menetapkan harga, promosi, dan distribusi produk atau layanan. Iya, terima kasih untuk keduanya. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Jadi betul apa yang dimaksud manajemen. Manajemen itu sesungguhnya secara umum ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah actuating atau organizing, yang ketiga adalah actuating, yang keempat adalah controlling. Saya ulangi, yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah actuating, yang keempat adalah controlling. Maka pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas segmentasi pasar dan nilai kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, anak-anakku sekalian harus memahami capaian pembelajaran mata kuliah pada siang hari ini, pada pertemuan yang ketiga ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menelaah tentang segmentasi pasar. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menelaah nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan mutu terpadu. 3 hal ini menjadi submateri yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama segmentasi pasar pendidikan, yang kedua adalah nilai
kepuasan jasa pendidikan. Yang ketiga, implementasi mutu terpadu di dalam pendidikan. Di sini saya akan memperkuat dan memberikan penguatan terkait dengan apa yang kalian sudah diskusikan tadi. Yang pertama terkait dengan segmentasi pasar ya. Apa itu segmentasi pasar dalam dunia pendidikan? Segmentasi pasar dalam jasa pendidikan adalah proses pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, minat, bakat, dan lain-lain. Jadi dalam upaya untuk mempromosikan, kemudian meningkatkan baik itu secara kualitas ataupun kuantitas, maka perlu kiranya di dalam pendidikan atau lembaga pendidikan itu memberikan dan melakukan segmentasi pasar. Nah, saya kira itu anak-anakku sekalian untuk memperkuat dan mengeksplor apa yang anak-anakku sekalian tadi dapatkan. Setelah ini kita akan beri tugas dan tugasnya dikerjakan secara kelompok. Nanti ada 3 kelompok sesuai dengan submateri yang kita bahas pada siang hari ini. Kelompok pertama nanti membahas dan mendiskusikan terkait segmentasi pasar pendidikan. Kemudian yang kedua, kelompok 2 membahas tentang nilai dan kepuasan jasa pendidikan. Yang ketiga, membahas dan mendiskusikan terkait dengan implementasi mutu terpadu di dalam pendidikan. Silahkan langsung dibagi 3 kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Wis monggo. Ini kan berhadapan ya, silakan berhadapan. Baik, saya kira cukup untuk diskusinya. Untuk selanjutnya, saya beri kesempatan dari kelompok 1 dulu untuk perwakilan maju ke depan. Kemudian nanti satu kelompok pertanyaan dari kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1 terkait materi yang sudah didiskusikan. Silakan. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar pendidikan. Segmentasi pasar pendidikan merupakan proses membagi pasar pendidikan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti kebutuhan, preferensi, ataupun perilaku untuk memungkinkan lembaga pendidikan menargetkan upaya pemasaran dan penyampaian layanan yang lebih efektif. Oke, cukup. Bisa dari kelompok 2, silakan satu pertanyaan saja. Ya. Dari kelompok 2 yang bertanya, apa tujuan dari segmentasi pasar dalam dunia pendidikan? Tujuan dari segmentasi pasar pendidikan ini yaitu memudahkan lembaga pendidikan dalam upaya pemasaran dan penyampaian layanan yang lebih baik. Seperti misalnya pendidikan itu kita bagi dalam berbagai jenjang. Nah, kebutuhan dalam tiap jenjang itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya segmentasi tersebut, suatu lembaga pendidikan akan lebih mudah dalam memberikan layanan kepada pasar, yaitu targetnya yaitu para peserta didik. Cukup. Baik, silakan untuk kelompok 2 berkaitan dengan nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Baik, di sini saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 2 yaitu tentang nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Yaitu yang pertama adalah nilai jasa pendidikan. Persepsi peserta didik terhadap manfaat yang mereka peroleh dibandingkan dengan pengorbanan. Terus yang kedua adalah kepuasan jasa pendidikan. 1, jika pelayanan mengajar memenuhi atau melebihi harapan, maka
siswa merasa puas. Sebaliknya, jika pengajaran di bawah harapan, maka akan timbul tidak kepuasan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Mengapa kepuasan pelanggan sangat penting dalam pengelolaan jasa pendidikan dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan lembaga tersebut? Karena kepuasan pelanggan penting membuat mereka loyal dan mereka akan merekomendasikan ke orang lain. Sudah. Oke, cukup. Anak-anakku sekalian, materi yang tadi sudah saya sampaikan ini tentu harus menjadi penguatan bagi anak-anakku sekalian dalam upaya untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya dalam dunia pendidikan itu harus ada segmentasi pasar, artinya pemilahan segmen-segmen tertentu dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas. Baik, saya akan memberikan refleksi atau mencoba untuk bertanya kepada Mbak siapa namanya? Ya, Adel. Silakan. Apa itu manfaat dari segmentasi pasar dalam dunia pendidikan? Manfaat dari segmentasi pasar pendidikan yang pertama meningkatkan efektivitas pemasaran dan promosi, yang kedua menentukan cara promosi yang paling tepat, yang ketiga menyalurkan usaha ke pasar potensial yang dapat menguntungkan, yang keempat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen, yang kelima dapat memilih media iklan yang baik dan mengalokasikan dengan tepat, dan yang terakhir memperoleh keunggulan yang kompetitif. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Satu lagi, barangkali bisa jadi refleksi yang berkaitan dengan nilai dan kepuasan pelanggan ya. Bagaimana cara menarik pelanggan dan juga mempertahankan agar pelanggan atau pengguna jasa pendidikan itu bertahan dan juga tetap tertarik terhadap lembaga pendidikan yang ingin masuki dan juga diikuti. Mungkin bisa Mbaknya yang pakai kacamata, bagaimana? Untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, yaitu menciptakan pelanggan yang loyal dari setiap bisnis, yaitu satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan, dan itu merupakan nilai yang dimiliki di masa sekarang dan masa depan. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan yang merupakan satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, dan lain sebagainya. Oke, cukup. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memanage dengan sesuatu yang baik. Organisasi atau lembaga pendidikan itu ibarat organisasi. Kalau kita manage dengan baik, maka pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ada makalah dari Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidhamin yahlibul batil bin nidhamin, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir, tidak termanage dengan baik, itu akan hancur dan dapat dikalahkan dengan ketidakbenaran, kebatilan yang diorganisir dengan baik. Sama dengan dunia pendidikan, lembaga pendidikan. Kalau manajemennya bagus, maka dipastikan hasilnya juga bagus. Terima kasih anak-anakku sekalian. Saya kira cukup untuk pertemuan kita yang ketiga pada kesempatan siang hari ini. Mari kita berdoa bersama dengan membaca doa bersama-sama. Subhanakallahumma bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.